Selamat siang, saya Ari. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat salah satu tempat yang bisa memainkan peran penting dalam pengolahan sampah di Bali, yaitu TPA Suwung. Namun, di balik fungsinya sebagai tempat pembuangan akhir, TPA Suwung menghadapi tantangan yang besar yang perlu perhatian kita bersama. Mari kita bahas secara mendalam. Apakah Anda tahu bahwa TPA Suwung menerima lebih dari 1.000 ton sampah setiap harinya? Lalu, bagaimana dampaknya terhadap lingkungan Bali yang kita cintai ini? Simak penjelasan berikut. TPA Suwung terletak di wilayah Denpasar Selatan dan telah beroperasi sejak tahun 1980-an. Dengan luas lebih dari 32 hektar, tempat ini menjadi pusat pembuangan sampah bagi 4 kabupaten, yaitu Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan, atau yang sering disebut dengan wilayah Serbagita. Setiap harinya sekitar 1.200 ton sampah masuk ke TPA Suwung. Sampah ini terdiri dari 60% sampah organik seperti sisa makanan dan dedaunan, sementara sisanya adalah sampah anorganik, termasuk plastik yang sulit terurai. Namun kondisi di lapangan sangat memprihatinkan. Sampah yang tidak terkelola dengan baik menyebabkan pencemaran air tanah di sekitar area TPA. Bahkan, bau menyengat dari tumpukan sampah sering dirasakan hingga radius beberapa kilometer. Selain itu, pada 12 Oktober 2023, TPA Suwung mengalami kebakaran yang mengganggu aktivitas masyarakat di Kelurahan Serangan, dengan banyak warga yang harus mengungsi ke tempat lain. Kebakaran ini menunjukkan tingginya kandungan gas metana di TPA Suwung yang dapat memicu kebakaran jika tidak dikelola dengan baik. Upaya pemadaman dilakukan melalui operasi darat dengan penyiraman air, operasi udara dengan waterbombing, dan operasi oleh tim pengelola AGNI dengan pola injeksi zat adiktif ke air ke dalam tumpukan sampah. Kondisi ini menyoroti pentingnya pengolahan sampah yang efektif untuk mencegah pencemaran dan risiko kebakaran di TPA Suwung. Menurut laporan Dinas Lingkungan Hidup Bali tahun 2023, TPA Suwung menerima sekitar 1.200 ton sampah setiap harinya, yang terdiri dari 60% sampah organik dan 40% sampah anorganik. Data ini menunjukkan dominasi sampah organik yang terdiri dari sisa makanan dan dedaunan, sementara sampah anorganik banyak mengandung plastik dan bahan-bahan non-terurai lainnya. Dari total sampah yang masuk, hanya sekitar 20% yang berhasil diolah atau didaur ulang, sementara 80% sisanya menumpuk menciptakan tumpukan sampah setinggi 15 hingga 20 meter. Pencemaran yang sulit terjadi akibat sampah ini telah mengarah pada dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Data dari Universitas Udayana menunjukkan bahwa kualitas air tanah di sekitar TPA Suwung sudah melampaui batas ambang pencernaan yang aman, dengan konsentrasi zat berbahaya seperti logam berat yang cukup tinggi. Gas metana yang dihasilkan oleh pembusukan sampah organik tercatat meningkat, memberikan kontribusi signifikan terhadap pemanasan global. Selain itu, proyek pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA yang dijalankan untuk memanfaatkan gas metana baru mampu mengelola sekitar 10% dari total gas yang dihasilkan. Upaya ini menunjukkan potensi besar, namun kapasitas yang ada saat ini masih terbatas. Dalam hal pengolahan sampah plastik, meskipun pemerintah Bali telah melarang plastik sekali pakai sejak 2019, hanya sekitar 30% dari masyarakat yang memenuhi peraturan ini, yang mengidentifikasikan perlunya peningkatan kesadaran dan penerapan kebijakan yang lebih ketat. Dampak dari kondisi ini sangat luas. Lingkungan sekitar tercemar, mulai dari udara, air tanah, hingga ekosistem laut. Sungai-sungai yang mengalir di sekitar TPA Suwung sering membawa limbah plastik ke laut, mencemari pantai-pantai indah Bali seperti Kuta dan Sanur. Dari sisi sosial, masyarakat yang tinggal di sekitar TPA sering mengeluhkan gangguan kesehatan seperti gangguan pernafasan akibat gas beracun. Kondisi ini juga mempengaruhi citra pariwisata Bali, di mana wisatawan menjadi enggan berkunjung jika kebersihan lingkungan tidak terjaga. Meski penuh tantangan, berbagai upaya telah dilakukan. Salah satunya adalah proyek pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA Suwung yang memanfaatkan gas metana dari sampah organik untuk menghasilkan energi listrik. Selain itu, pemerintah Bali terus memperkuat kebijakan pelarangan plastik sekali pakai yang mulai diterapkan sejak 2019. Kampanye masyarakat seperti Bali Clean and Green
juga mendorong kesadaran akan pentingnya memilah sampah dari rumah. Kita semua memiliki peran penting untuk membantu mengurangi beban TPA Sulung. Berikut beberapa langkah kecil yang bisa kita lakukan. 1. Pilah sampah organik dan anorganik di rumah. 2. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan membawa tas belanja dan botol minum sendiri. 3. Dukungan program daur ulang di lingkungan sekitar. TPA Sulung adalah cerminan dari tantangan besar yang kita hadapi dalam pengolahan sampah. Namun, di balik tantangan ini terdapat peluang besar untuk menciptakan perubahan. Bersama-sama kita bisa melindungi Bali dari krisis lingkungan dan menjaga keindahan serta kelestarian pulau ini untuk generasi mendatang. Saya Ari, terima kasih telah menyaksikan. Mari kita mulai perubahan dari diri sendiri dan wujudkan Bali yang bebas dari sampah. Sampai jumpa!